Perkenalkan, nama saya Ahmad Ryan Giovanni dari Prodi Sosiologi Agama kelas C, NIM 933708820 semester 1. Di sini saya akan membuat video tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yakni kata panca dan kata sila. Panca artinya 5, sedangkan sila seperti kata Soekarno bermakna asas, dasar atau prinsip. Sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila memuat 5 sila yang dijadikan rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat di negeri ini. Setiap sila dalam Pancasila mengandung butir pengamalan dengan isi dan penjelasannya untuk diterapkan di kehidupan masyarakat. Adapun 5 sila Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Negara lanjutnya berfungsi untuk menjamin, memperjuangkan, mengupayakan, dan membantu agar tiap-tiap penduduk memiliki kebebasan dan keleluasan untuk memeluk agamanya serta mengekspresikan keberagamannya itu. Jaminan negara tidak hanya terletak pada memeluk agamanya masing-masing, tetapi juga mencangkup kepada beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara tidak mengatur dan mencampuri ibadah dari agama dan kepercayaan, melainkan negara menjamin agar pemeluk agama dan peribadatan berjalan dengan baik. Dengan demikian, sila pertama dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa memberikan peluang yang amat besar bagi terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama yang bernaung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang merupakan bunyi sila kedua. Sila ini mengajarkan kepada bangsa Indonesia agar selalu adil dan tidak membedakan latar belakang. Seperti diketahui, Indonesia akan kaya keragaman suku, budaya, ras, status, keturunan, dan agama. Untuk itu, masyarakat harus saling menghargai satu sama lain agar tidak ada perpecahan yang terjadi. Di sisi lain, setiap masyarakat juga harus berlaku adil di mata hukum. Di mata hukum yang berlaku, masyarakat juga harus mengakui dan menghormati hak asasi setiap orang tanpa membeda-bedakan.
Persatuan Indonesia merupakan isi dari sila ketiga yang artinya adalah sebagai masyarakat Indonesia kita harus bersatu. Arti satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah-pecah. Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda, kita tetap harus bersatu untuk meraih cita-cita negara. Karena dengan begitu, kita bisa memenuhi salah satu tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dan dari perpecahan dan peperangan. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru untuk dijadikan alasan untuk selalu bersatu. Lalu bagaimana cara kita menerapkan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita harus bangga akan karya bangsa. Pengamalan sila ketiga bisa kita mulai dengan mencintai segala hal yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Contohnya adalah memilih untuk menggunakan barang-barang yang dibuat oleh orang Indonesia daripada buatan luar negeri atau orang asing. Tujuannya agar masyarakat Indonesia semakin maju karena saling mendukung satu sama lain. Kemudian yang kedua, kita harus menghargai perbedaan. Salah satu contohnya ada di sekolah. Kalau teman-teman bertanya, mengapa sekolah di Indonesia itu harus memakai seragam? Jawabannya adalah untuk menghargai perbedaan itu. Tidak ada orang yang lebih tinggi derajatnya atau sebaliknya. Semua dianggap sama karena Indonesia bisa bersatu. Yang ketiga, kita harus selalu menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia seperti dijelaskan dalam salah satu Sumpah Pemuda merupakan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang hampir dimengerti oleh seluruh masyarakatnya. Artinya, jika kita berinteraksi dengan masyarakat lain yang berbeda budaya, bahasa Indonesia akan menjembatani kita. Kemudian ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah musyawarah yang dilakukan untuk mencapai mufakat. Misalnya pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas di sekolah atau di perguruan tinggi. Untuk contoh di masyarakat seperti pemilihan ketua RT atau RW. Contoh lain, sikap atau contoh pengalaman sila keempat itu adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara digunakan sebagai tolak ukur dalam berpikir dan bertingkah laku. Makna sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan adalah adanya penerimaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Pengamalan Pancasila secara subjektif yaitu pelaksanaan dalam pribadi perseorangan. Setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Sila keempat Pancasila memiliki nilai-nilai demokrasi
yang berhubungan dengan hak manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang harus disertai dengan tanggung jawab. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila kelima Pancasila bagi siswa di sekolah, keluarga, dan masyarakat contohnya adalah dengan turut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Dengan gotong royong berarti mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Generasi muda juga wajib menumbuhkan sikap suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Satu caranya ialah gotong royong itu. Gotong royong adalah istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hal yang didambakan, sekaligus merupakan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai negara Pancasila, keberagaman bukanlah penghalang untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik. Sebaiknya, jadikan keberagaman menjadi momentum untuk persatuan sesama masyarakat Indonesia bisa saling membantu satu sama lainnya tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Tentunya dibutuhkan saling kesepahaman antar individu, keluarga, bertetangga, dan dalam masyarakat lingkup kecil demi keselarasan kehidupan. Kemajemukan bukan menjadi penghalang, namun sebagai pemerkaya jati diri bangsa. Pesan saya dalam mengamalkan Pancasila yaitu kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menghidupkan kembali kesadaran akan pentingnya Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI yang kita cintai ini. Kita juga harus bangga bahwa bangsa kita juga memiliki Pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum, yang sekaligus merupakan sumber etika dan moral yang dulu sudah dipraktekkan dan sekarang dengan pemahaman yang benar kita harus bisa memahami dan terkesan dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.